ada benar salah seperti yang saya ungkapkan di lapangan tadi. Ada benar, ada salah, tapi bahkan ada wilayah abu-abu untuk kita semua. Hubungan-hubungan kekeluargaan, persahabatan, dan konteksnya dalam materi kita adalah soal atau materi, itu kadang-kadang memang membutuhkan semacam judgment atau penilaian benar atau salah. Nah, ini kita lanjutkan menyusun soal benar salah. Kita akan sampaikan ini kalau bisa hanya dalam waktu 2 jam. Jadi saya pikir 1 jam lagi ini akan terlepas. Mudah-mudahan kita capai bersama ya. Nah, aspek penilaian hasil belajar yang selama ini kita laksanakan itu adalah aspek pengetahuan, biasanya pensil dan paper test. Lalu ada aspek keterampilan, menurut standar penilaian kita adalah kinerja, produk, dan portofolio. Lalu ada penilaian sikap. Adalah seperti ini teman-teman? Iya. Nah, kita lihat pengertian dulu. Benar salah atau ya tidak. Soal benar salah dan ya tidak adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memilih 2 kemungkinan jawaban. Peserta tes diminta memilih jawaban benar salah atau ya tidak pada pernyataan yang disajikan. Saya agak cepat saja ya, karena ini kan hanya konsep-konsep dan mudah-mudahan sudah ada di kitab masing-masing. Apa kelebihannya? Yang pertama, dapat mengukur jenjang kemampuan kognitif. Jadi umumnya ini soal-soal untuk tipe pengetahuan. Kemudian materi yang diujikan dapat mencakup lingkup materi yang luas. Selanjutnya, jawaban peserta didik dapat diskor dengan mudah, cepat, dan objektif. Kira-kira apa yang lain tambahannya kalau benar salah itu? Selain penilaiannya mudah, cakupan materinya luas, lalu aspek pengetahuan yang bisa dinilai itu ya cukup banyak. Kira-kira apa lagi tambahannya teman-teman? Ada enggak? Ketepatan. Ketepatan, Bang. Ketepatan apa? Dalam kan itu ada pilihan macam namanya. Kalimat itu ada tepat atau tidaknya, maka menentukan benar atau salahnya dari ya, kalimat. Lagi. Ada lagi teman-teman ketepatan selanjutnya? Itu saja. Sesuai dengan Kriteria. Sesuai dengan kata-kata kerja KKU-nya itu tepat ya? Bisa Iya. Iya, menguji ya, berarti menguji KKU itu. Dia seperti sebab akibat. Baik, ada lagi teman-teman? Pak Ibnu, Pak Hasan, Pak Martinus, Pak Irsan, sahabat saya Ike. Kira-kira ada lagi? Gimana guys? Ya, menilai? Penilaiannya relatif lebih mudah. Ya, baik. Jadi hal-hal ini yang menjadi kelebihan tes dari benar salah. Nah, selanjutnya kekurangan ini. Probabilitas menebak dengan benar adalah besar, 50%. Itu artinya kebalikannya kalau salah juga 50% ya. Kemudian bentuk soal ini tidak dapat digunakan untuk menanyakan suatu konsep secara utuh, karena peserta tes hanya dituntut menjawab benar atau salah dan ya atau tidak. Kemudian kadang sering membingungkan, betul? Betul. Tadi kita di lapangan ada 10 pertanyaan. Ada berapa pertanyaan yang membingungkan? Menjebak. Beda membingungkan dengan tidak tahu ya. Mungkin tadi ada beberapa hal tidak tahu karena itu materi yang sudah kita tinggalkan ya. Di pelajaran-pelajaran yang saya susun itu spasi 10, 11, dan 12 SMA itu materi SMA teman-teman yang tadi. Jadi udah luar biasa, ada yang bisa menjawab benar. Paling banyak benar berapa Bu Sri? Bu Sri Ulina tadi benarnya berapa? Sampai akhir, sampai 10 soal tadi itu benarnya berapa? Salah 1 sampai 10 soal. Kita kasih tepuk tangan dulu semua ya. Yang salah 2 siapa? Tadi ada yang sampai akhir, salahnya 2.
Nilai 80. Ada? Ada? Paling. Baik, yang salahnya 3. Hitung sendiri tadi. Padahal. Bagus. Ada lagi nggak kekurangannya? Kekurangan dari bentuk soal benar salah ini. Itu saja. Ada paling? Cukup ini saja kekurangannya? Baik, kita lanjut kalau tidak ada. Nah, sekarang saya ke kaidah penulisan soal. Penulisan soal benar salah dan ya tidak sama ya. Kita jadi bisa buat pilihan ya atau tidak, benar atau salah. Harus memperhatikan hal-hal berikut. Konsep pada soal harus benar-benar mutakhir, benar dan mutakhir atau perkembangan terbaru, serta tidak multitafsir. Soal harus sesuai dengan indikator pada kisi-kisi penulisan yang telah disusun. Soal harus logis ditinjau dari segi materi. Nah, ini kaidah dari segi konstruksinya. Pertama, soal harus dirumuskan jelas dan tegas, tidak multitafsir tadi. Soal merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Kemudian soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi jangan diarahkan gitu ya. Soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Tadi ada contoh soal lukisan ekspresionisme ya. Itu berfungsi nggak gambar itu Pak Iko? Berfungsi ya? Bisa itu ya? Bisa. Itu C berapa itu? Itu kira-kira host nggak? Host. Nah, tadi konstruksi soal. Sekarang dari kaidah soal, kaidah bahasanya. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kita hindarkan penggunaan bahasa daerah yang tidak umum ya. Kemudian setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Lalu tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soalnya akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Jadi kalau kira-kira salam dari Binja itu bisa nggak baik-baik? Bisa ya, kan udah mendunia ya. Nah, sekarang tips penyusunan soal benar salah. Yang pertama adalah buatlah petunjuk cara mengerjakan soal benar salah yang jelas. Kira-kira apa bunyi petunjuknya ini? Supaya kita serentak, ini dulu kita kerjakan. Nanti kan ada sebelum menjawab soal, anak-anak akan menjawab soal benar salah itu. Coba rumuskan dulu sebentar, orek-orek. Kira-kira apa bunyi petunjuknya? Ada yang bisa kasih sumbang salah? Pilihlah B jika benar, S pilihlah B jika benar, S jika salah pada pernyataan di bawah ini. Itu cukup? Dimengerti itu? Dimengerti nggak sama Nana? Bisa. Bisa? Bisa. Biar serentak kita? Bisa. Bisa? Baik. Hindarkan pernyataan yang mengandung ungkapan yang tidak pasti. Nah, kata-kata barangkali kadang-kadang pada umumnya kebanyakan ini dihindari. Jadi jangan ada kata itu. Hindarkan pernyataan yang panjang dan kompleks. Jadi kalau ada gambar itu lalu pernyataannya pendek. Kemudian soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat itu sudah. Soal jumlah benar hendaknya disamakan. Ini ya, ini nomor 5. Jumlah soal yang benar hendaknya disamakan dengan jumlah soal yang salah. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jawaban siswa. Mengingat bahwa siswa yang tidak mengetahui masalah yang ditanyakan cenderung memilih jawaban yang salah. Nah, kemudian penempatan jawaban benar salahnya, misalnya BSS, BBS. Jadi jangan misalnya BBB, bisa ditebak pula polanya. Apalagi banyak, kalau sedikit mungkin nggak bisa tertebak ya kalau sedikit. Kalau pola banyak, soalnya jangan sampai tertebak polanya. Setiap soal hanya mengandung satu gagasan. Itu sebabnya tadi kita merumuskan indikator sedetail itu. Satu indikator, satu soal. Setiap soal hendaknya berdiri sendiri, tidak bergantung pada soal yang lain.
Ya, ini ya. Ini paham maksudnya ya? Jadi bukan lanjutan nih, bukan lanjutan soal. Selanjutnya adalah hindarkan pernyataan yang langsung mengutip kalimat dari buku atau hasil menghafal. Ini tadi yang Lord sendiri ya. Hindarkan hal yang kurang perlu dan bersifat teka-teki atau tebak-tebakan. Karena ini adalah benar salah, hitam putih. Apabila soal menanyakan pendapat, maka perlu disertakan sumber yang mengemukakan pendapat. Dan pastikan kunci jawaban benar. Saya buat coba, lama juga saya membuatnya ini karena waktu juga ya. Saya coba buat, dan ini yang merah-merah ini adalah referensi yang saya susun. Ini untuk konsumsi kita pribadi ya. Supaya apa? Supaya kita punya referensi yang tepat. Dari mana pernyataan-pernyataan itu. Kemarin saya buat soal biologi itu susahnya minta ampun. Untuk gang-gang hijau atau apa ya, mana Bu Farida? Kenapa? Saya tidak kapasitas saya ternyata. Saya tidak tahu itu apa gang-gang hijau, kemudian bakteria dan seterusnya, apa bedanya gitu. Mau saya buat soal jamur juga susah. Akhirnya saya buat soal biologi itu yang ulang tadi. Itu gak jelas kunci jawabannya. Ini ada contoh soal. Contoh, perhatikan gambarnya. Apakah gambar ini sudah teks? Itu dulu. Apakah gambar ini sudah teks? Sudah, informasinya lengkap. Tadi sudah tahu ya beda teks dengan yang bukan teks. Di lapangan kita sudah bahas. Apa yang dimaksud teks? Sepenggal informasi. Apabila cirinya apa? Apabila informasinya utuh, terbaca secara keseluruhan. Pesannya itu terbaca secara keseluruhan ya. Baik, jadi bisa berupa gambar, bisa berupa video, grafik dan sebagainya. Sekarang contoh soalnya. Saya juga nanti mohon masukannya. Apakah ini sudah hot? Nomor 1. Warna-warni pelangi terbentuk akibat pembiasan dari sinar matahari oleh titik-titik air hujan. Benar atau salah? Benar atau salah? Siapa yang bilang benar? 1 orang, 2 orang, mulai banyak. Jangan lihat kiri kanan. Saya ulangi sekali lagi. Hadiahnya mau berapa ini 3 soal benar semua? Mau berapa 10.000 sekarang? Ini soalnya mudah ya? 10. Iya, saya bacakan. 10.000 aja, hadiahnya bagi yang 3 benar. Dari honor. Hah? Bakso bun. Cukup beli bakso. Gak usah kata lagi, pasti banyak juaranya. Baik, nomor 1. Langsung angkat tangannya, jangan lihat kiri kanan. Waktunya saya hitung 1, 2, 3, langsung angkat. Warna-warni pelangi terbentuk akibat pembiasan dari sinar matahari oleh titik-titik air hujan. Yang angkat benar 1, 2, 3. Tinggi-tinggi. Ya, benar jawabannya. Ini tidak ada di situ kan? Nggak ada. Tapi ini adalah hasil penilaian itu kan diperoleh setelah dia belajar, betul ya? Iya. Jadi dia masih ingat proses belajarnya kenapa pelangi itu terbentuk. Baik, yang kedua, sinar ungu memiliki panjang gelombang paling besar dibandingkan dengan sinar warna lainnya. Benar atau salah? Siapa yang angkat salah? Yang jawab salah. Yang jawab salah. Yang jawab salah benar. Iya. Lihat itu. Yang lebih panjang gelombangnya lebih banyak mana? Atas. Oh gitu. Nah, jadi ini diperolehnya dari teks tadi, dari pengamatannya. Nah, bahayanya adalah SMA Negeri 7 ini bisa berwarna nggak? Nah, jadi itu juga maksud saya harus diingat. Kalau dia fotokopinya warna bisa, tapi kalau soal ini kita buat situng bisa. Itu ya.
Soal nomor 3. Jumlah warna pelangi selalu 7 macam. Dengan urutan warna dapat berubah-ubah. Benar atau salah? Salah. Salah. Alasannya apa Bu Leni? Mejiku hibinium. Jadi tidak mesti 7. Siapa ini materi apa ini? Fisika ya? Bio. Ah, benar. Coba ulang, nyanyikan sama-sama. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukisku agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Kalau kunci jawabannya. Tuhannya kenapa ke Kak Juli? Lihat dulu ya. Tapi nggak bisa. Jadi jangan warna ya. Warnanya benar. Berarti salah saya. Oh, harusnya apa? Ibu satu ada, Bu Maya. Harusnya bunyi soalnya apa? Kalau kunci yang saya lihat, saya ambil dari buku sumber, ini jawabannya salah. Salah. Kenyataannya memang salah. Ya. Iya. Merah, jingga, kuning, mejiku, hijau, Berarti ini biru, pakai tinggi ya? Ya. Bukan saya yang nyusun, tapi yang lain. Karena harus sesuaikan dengan tapi oh iya salah saya. Masih anak-anak tahu kan ini ya? Kalau saya tadi jelas nggak tahu. Nah, halo. Hai. Silakan. SS Stok Tom. Warnanya itu jadi warna belakang, jadi warnanya bias. Ya, yang jelas kalau teks ini kita gunakan, dia memang harus tampil jelas dia sama anak-anak. Betul ya? Betul. Baik, terima kasih. Nah, sekarang tipikal atau tipe soal benar salah ini ada beberapa. Ini yang saya catat, yang saya cari. Oh, ini udah siap ini soal. Yang tadi, Bun. Kelompok fisika. Ini yang tadi. Jadi benar salah yang koreksi langsung. Ada koreksinya. Ini soal pertama tadi yang saya ambil. Semua bahan akan memuai jika dipanaskan. Nah, ini teman-teman, ini koreksinya yang baris kedua. Karena ini yang ada koreksinya di baris kedua koreksi karena bahan yang bentuknya cair tidak memuai tetapi memuai. Dia kasih pernyataan di bawahnya sehingga anak-anak mampu menjawab. Ini dia jawabannya. Ini seperti ini. Kedua tuh seperti ini. Dia tanpa koreksi. Gelombang cahaya banyak yang gelombang cahaya tanpa yang terpanjang adalah cahaya merah dan yang terpendek adalah cahaya ungu. Tadi teksnya masih panjang gelombang. Panjang itu gelombang. Tapi saya ambil sumbernya dari Kemendikbud. Nanti silakan dikoreksi ya ke Kemendikbud. Diperdalam lagi. Karena ini MGMP yang boleh mengoreksi. Nah, ini contoh yang lainnya. Contoh benar salah yang berumpun dia. Ada yang berumpun. Manakah dari besaran berikut yang termasuk besaran pokok? Ini kayak pilihan ganda kompleks. Jadi kalau dia kecepatan jawabannya salah. Ini salah justru benar ini dia ya.
Jadi ini berumput, istilahnya sih berumput. Nah, sudah ini biar contoh saja. Ada yang begini, Pak Kanu kita mau pakai yang mana? Yang tunggal aja, nggak usah tanpa koreksi lah ya. Nanti malah mending yang bertambah. Karena yang di AKM juga masih seperti itu ya. Nah ini dia. Ingat host. Kita menyebut bahwa apakah C1, C2, C3 masih bisa kita masukkan. Itu kemarin luar biasa perdebatannya panjang. Tapi kalau bisa 4, 5 silakan lebih dan ternyata bisa. Tadi soal-soal yang diajukan yang saya tuliskan itu kira-kira atau yang saya ambil contoh itu kira-kira bisa dikategorikan jawaban A hot soal-soal terakhir ini jawab. Tapi dia ada pilihannya. Pilihan itu termasuk mengasosiasi. Iya, udah sebenarnya kita berpikir ini sudah hoax, ini sudah mengasosiasi, udah pilih beberapa hal dan dia bisa menentukan. Kata menentukan dia sudah hoax. Iya, ada level berarti middle ya. Ya, teman-teman yang bisa nanti memilihnya ya. Baik. Ya. Jadi kita berharap ada analisis, proses analisis, ada proses evaluasi dan ada proses kreasi. Nah ini yang perlu kita perhatikan sebelum kita langsung bekerja. Gambar atau kalimat tidak mengandung iklan. Pilihlah yang tidak mengandung iklan. Apalagi di partai nasional. Kemudian tidak menggunakan nama tokoh yang masih hidup dalam soal karena dapat diinterpretasikan mempromosikan tokoh tersebut. Kemudian ilustrasi soal tidak mengandung sara, kekerasan, pornografi politik ataupun konten yang dapat menimbulkan dampak negatif. Gambar teks dan kutipan sebaiknya dituliskan sumber asalnya. Tata letak gambar diusahakan konsisten. Sumbernya adalah panduan penilaian tes tertulis Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang terbaru 2019. Ini yuk mulai berlatih. Seperti yang kemarin kita, kalau saya sih menganjurkan, tapi beberapa teman sudah mengakui. Bunda ketika saya ambil misalnya KD 3-7 khusus misalnya tentang tulang belulang. Saya mau ambil ini sebagai tes benar salah. Ambil 1 KD aja fokus di situ selesai. Udah saya mau buat pilihan ganda kompleks itu di KD pernikahan dini aja. Misalnya di agama. Pernikahan dini itu masuklah dia soalnya pilihan ganda kompleks aja. Nggak usah dicampur dengan misalnya menjodohkan. Itu akan lebih memudahkan saya pikir. Tapi itu pun saya serahkan kepada teman-teman ya. Nah, selanjutnya mari kita mulai berlatih. Tadi jelas sudah indikatornya apa, tujuan apa, kita sudah di lapangan ada waktu sekitar 1 jam kita di lapangan sehingga yuk kita ini berlatih hanya berapa soal? Benar salah? 4. Silakan teman-teman saya kasih contoh. Ini ya. Saya pagi tadi sempat-sempatkan, ternyata menyusun soal benar salah ini kalau mungkin dianggap berat ya, ternyata setelah kita lakukan nanti teman-teman akan merasa enak kalau soal-soal seperti ini. Silakan